Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tersulut kasus penganiayaan warga Seriholo, Seram bagian Barat protes dan memblokade jalan nasional. Mengalami rasisme di media sosial, 2 pesepak bola di Ternate melaporkan sejumlah pemilik akun media sosial ke Polda Maluku Utara. Khawatir sayurnya rusak terserang hama, petani sayur mayur di Seram bagian Barat memilih panen lebih awal. Di Seriholo, 207 jalan. Iya, jalan telang. Itu jalan nanti kita tarik kirim video ini. Nanti kita kirim video ini kas mati. Ini ada garis itu. Protes warganya dianiaya oleh warga Tala, desa tetangga warga Seriholo, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian Barat, memblokade jalan nasional lintas Seram. Dengan menggunakan pepohonan serta batu, warga Seriholo memblokade jalan nasional lintas Seram di sekitar perbatasan desa. Aksi blokade ini membuat ketegangan di antara 2 kelompok warga, sehingga mereka saling bersiaga di perbatasan. Guna mencegah bentrokan terjadi di antara 2 kelompok warga ini, ratusan polisi dan BRIMOB dibantu tentara dikerahkan ke lokasi. Blokade yang dilakukan warga di sejumlah titik ini kemudian dibongkar petugas. Pemalangan terkait adanya kejadian masyarakat, ada dugaan tindak pidana penganiayaan. Ya, jadi antara desa Seriholo dengan desa Tala. Nah, sekarang saat ini korban ada 2 orang, 1 sudah dibawa naik ke Polres untuk pembuatan laporan polisi dalam rangka penegakan hukum, 1 masih beristirahat di puskesmas. Jadi pelaku juga, terduga pelaku kita sudah amankan, kita mau bawa ke Polres, sementara situasi kondusif. Aksi massa berhasil diredam aparat setelah para terduga pelaku pengeroyokan asal desa Tala ditangkap. Untuk mengantisipasi ketegangan dan saling serang, aparat masih disiagakan di lokasi dengan senjata lengkap di perbatasan 2 desa bertetangga ini. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Dasar dia mengambil dia itu apa? Dua pesepak bola di Ternate melaporkan 6 pemilik akun media sosial ke Polda Maluku Utara. Sebab 6 akun itu diduga melakukan rasisme terhadap 2 pemain Maluku Utara United dan keluarganya pasca laga Maluku Utara United versus Persib Jumat kemarin. Setibanya di Polda Maluku Utara, 2 pemain Maluku Utara United, yakni Yance Sayuri dan Yakob Sayuri, diterima petugas unit sentral pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT. Didampingi tim kuasa hukum, keduanya langsung melaporkan kasus ujaran kebencian, rasisme, dan pengancaman yang dialaminya ke pihak kepolisian terkait. Dalam laporannya mereka juga menyertakan bukti-bukti screenshot percakapan di akun medsos yang diduga rasisme oleh sejumlah oknum supporter Persib Bandung usai Persib mengalami kekalahan melawan Maluku Utara United dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Gelora Kiai Ternate dengan kemenangan 1-0 pada Jumat 2 Mei. Teman-teman semua sudah tahu tentang rasisme yang kita alami di sosial media, dan kami tidak tinggal diam dan kami harus segera ambil jalur hukum supaya pelaku yang rasis kepada kita bisa bertobat dan di kemudian hari tidak ada pelaku-pelaku berikutnya lagi. Kalau untuk saya pribadi ya mungkin laporan diproses lebih cepat dan semoga pelaku-pelaku tersebut bisa segera ditemukan. Dari yang kalau saya banyak yang hasil pertandingan, saya membuka sosial media banyak yang rasis ke keluarga, mungkin ke saya pribadi, tapi saya anggap aja semua karena supporter, saya langsung blokir tanpa saya lihat. Tapi ada berapa yang betul bukan ke saya lagi, tapi menyangkut ke anak saya, menghina anak saya segala macam, istri saya pun, orang tua saya.
Usai melaporkan kasus ini, kedua pesepak bola Maluku Utara United ini kemudian meninggalkan Mapolda dengan harapan para pelaku segera ditangkap. Tim Liputan melaporkan dari Ternate. Tetap membubar. Saya menghalangi karena saya tidak nyaman sama sekali di rumah saya. Baru di rumah saya juga tuh ada bayi, makanya saya bersihkan dengan cara seperti ini. Saya buat kebun agar sampahnya di bawah ke sebelah sedikit. Ruas jalan di kawasan air besar Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon kembali dipenuhi sampah. Padahal sebelumnya ruas jalan ini sudah dibersihkan pemerintah Kota Ambon. Bahkan ruas jalan penghubung dari dan ke pusat Kota Ambon ini begitu kotor dan jorok oleh tumpukan puluhan ton sampah. Warga sekitar serta pelintas pun geram terhadap kondisi ini sebab sangat terganggu oleh baunya sampah. Pemerintah kota atau pemerintah provinsi supaya melihat sampah yang ada agar supaya bisa, maksudnya kalau bisa sampahnya kalau memang ada tempat yang bisa diangkat biar ditentukan tempat sampah yang lebih layak lah. Karena saya di sini tidak nyaman. Kalau warga di sini juga merupakan ini kan lewat sini bau gitu. Iya, pokoknya tidak nyaman. Saya di rumah itu tidak nyaman sekali karena sampah sudah dekat dengan rumah saya, baru baunya tidak enak sekali di rumah saya. Jadi itu kan mengganggu sekali Iya, mengganggu sekali. Jadi banyak harapannya nyamuk, lalat yang berdatangan di rumah saya. Rasa terganggu tidak? Iya terganggu, kurang nyaman juga. Karena kan hari-hari lewat sini juga kan tumpukan sampah, begini juga kan pemandangannya kurang bagus lah itu. Lihat juga kurang bagus. Jadi harapan abang sebagai warga apa? Ya harus katong jaga lingkungan yang baik tuh. Karena ini kan perkatong semua. Masalah ini kan kalau banjir begitu juga kan kurang bagus lah kelihatannya. Mengganggu jalan juga rusak. Sampah yang menumpuk di lokasi ini diduga dibuang warga sekitar. Warga diminta untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak lagi membuang sampah di pinggir jalan agar tidak terserang penyakit. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Jalan rusak di kawasan Wailela, Desa Rumah 3, Kota Ambon belum juga diperbaiki. Padahal kondisi jalan rusak parah ini begitu meresahkan warga serta pengendara. Sebab kondisi jalan dekat tebing sungai di kawasan ini semakin erosi sejak mengalami longsor beberapa bulan lalu. Warga Wailela mengaku cemas terhadap kondisi ini sebab khawatir mengancam mereka. Meski kondisi ini sudah seringkali disuarakan kepada pemerintah Kota Ambon, namun tak kunjung direspons. Ya begitu dong. Sangat Menyusahkan sekali ya. Apalagi katanya yang jual minyak begini tuh. Jalan putus begini jadinya otomatis harus bongkar di kuburan sini tuh. Gitu. Iya, apa ini sudah tuh? Mungkin segera Supaya diperbaiki. perbaiki jalan begitu. Ini bang sering lewat sini. Iya sering lewat sini karena tinggal di dalam sini. Jadi rasa bagaimana tuh? Ya rasa susah, takutnya itu longsor terus jatuhnya itu ke air di bawah. Tapi dengan adanya jalan seperti ini was-was juga nih. Iya pasti. Warga mendesak pemerintah Kota Ambon segera memperbaiki jalan rusak di Wailela, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon ini guna keselamatan warga. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon.